Alhamdulillah, ketika kita membaca Al-Quran, ada satu surah yang biasa kita dengar, yakni surah Quraisy. Ya. Jadi surah Quraisy ini merupakan bagian daripada mengapa orang-orang Arab ketika itu punya kebiasaan untuk pergi berdagang, baik ke negeri Syam, ke negeri Yaman, bahkan mereka biasa berdagang sampai ke wilayah Afrika, ya, ke negeri Habasyah. Dikatakan ada misalnya sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan itu punya semacam peternakan itu ya di Habasyah, ya, di Afrika, menggambarkan bahwa jauh sebelum Islam tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada di kota Mekah sudah biasa mengadakan perjalanan dagang atau perjalanan bisnis ke negeri-negeri di luar kota Mekah. Itulah yang tergambar dalam surah Quraisy, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, jadi sudah menjadi satu tradisi, sudah menjadi satu kebiasaan, ya, kalau bahasa fikihnya uruf, ya, kebiasaan orang-orang Quraisy di mana mereka biasa mengadakan perjalanan, ila fihim rihlah, ya, mengadakan perjalanan baik di musim dingin asyita, kemudian wasaif, ataupun di musim panas. Ya, jadi memang bisa dikatakan mereka ini kehidupannya mobile, ya, sering pergi keluar dari kota Mekah untuk pergi berdagang. Kemudian dari kebiasaan berdagang itulah akhirnya orang-orang di kota Mekah bisa mendapatkan income, ya, pendapatan dari bisnis yang mereka lakukan, ya, dari pasar-pasar yang ada di Syam, pasar-pasar yang ada di Yaman, begitu pula yang ada di Habasyah, mereka terlibat di sana, sehingga membuat akhirnya memang orang-orang yang ada di kota Mekah banyak yang kaya, ya, banyak konglomerat karena mereka punya kebiasaan berdagang. Tapi kemudian di ayat ini dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi karunia, ya, dari aspek perdagangan itu, dari ekonomi itu, maka dimintalah agar mereka itu falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah pemilik, ya, pemilik daripada rumah Ka'bah, ya. Ka'bah yang sebagaimana pembahasan sebelumnya, ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha, maka Abraha yang dihancurkan karena Ka'bah itu ada yang punya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Makanya kalau kita pergi umroh, pergi haji, kita ke Ka'bah itu, ya, kita mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas pernyataan dalam Al-Qur'an itu adalah rumahnya Allah. Kemudian makanya itulah kenapa kita sholat menghadapnya kepada Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang kemudian telah memberi makanan kepada orang-orang Quraisy ini, membuat mereka hilang laparnya, kemudian mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, jadi karena mereka punya pendapatan, punya perekonomian yang baik, maka yang namanya kelaparan tidak lagi terjadi. Begitu pula karena mereka punya dana juga, maka mereka bisa membuat sistem keamanan sehingga mereka gak ada lagi rasa ketakutan di antara mereka. Nah, kebiasaan berdagang ini memang sudah sangat jauh sekali tradisi itu, bahkan dikatakan sejak dari sosok yang bernama Fihr. Fihr itulah yang disebut sebagai Quraisy, ya. Jadi Fihr lah itu yang disebut sebagai Quraisy. Dan turun-temurun sampai kemudian kalau tadi kita baca dalam surah Quraisy ini, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Dikatakan ayat ini berkaitan terhadap peran salah seorang dari kakeknya Nabi, yakni Hashim, ya. Hashim adalah bapaknya Abdul Muthalib. Jadi pernah satu ketika ada bencana kelaparan, ada kekurangan makanan, ya, tapi karena Hashim adalah seorang pemimpin kota Mekah, orang yang sangat kaya raya, maka dia menyembelih hewan-hewan yang dia punya, kemudian dia menyiapkan makanan, yang buatan roti yang dicelup di kuah daging, ya, mungkin mirip-mirip roti Maryam gitu, ya. Jadi roti yang dicelup di kuah daging itu namanya Hashim, ya, dalam bahasa Arab itu namanya Hashim.
Sehingga sejak itulah ya, karena jasanya pernah memberi makan kepada orang-orang di kota Mekah yang dilanda kelaparan ketika itu, sehingga namanya menjadi Hashim. Ya, Hashim bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, jadi gara-gara itulah akhirnya kemudian diberi nama Hashim. Tentu kalau kita lihat apa yang terjadi dari sejak zaman dulu ya sampai sekarang, kenapa kota Mekah yang kalau kita ke sana itu gersang ya, tidak ada tanam-tanaman ya, seperti tidak ada kehidupan. Tapi semua jenis makanan, jenis buah-buahan, sayur-sayuran ada semua di sana gitu ya. Bahkan jenis lauk ikan pun juga ada di sana. Ini tentu satu jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya Nabi Ibrahim ya. Jadi jauh sejak di masa Nabi Ismail dititipkan di situ bersama dengan ibundanya Hajar, dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa astarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan, berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah kemudian berfirman, permohonanmu diterima, permohonannya dikabulkan. Tetapi siapa-siapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga dia bersenang-senang menikmati rizki itu baginya sementara di dunia. Kemudian aku akan memaksanya dengan menyeretnya kelak pada azab neraka. Dan itulah sebaik-baik, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini gambaran betapa doa Nabi Ibrahim sudah terjawab, dan ternyata wasilahnya adalah dengan kebiasaan orang-orang Quraisy dengan pergi berdagang ya. Jadi memang dikatakan oleh Nabi ya, jadi 10 rizki itu 9-nya adalah milik para pedagang, satunya untuk yang bukan pedagang. Sehingga memang kalau kita mau banyak rizki kita ya, mau berlimpah harta kita, mau nggak mau harus berusaha dengan masuk ke dunia bisnis gitu ya, dunia perdagangan, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala memberi bagian terbesar, terbanyak daripada rizki itu. Ya, tentu kita bisa berkaca ya, di negara kita luar biasa, hanya 2% itu ya, teman-teman dari kalangan Tionghoa itu hanya 2%. Tapi bisa dikatakan mereka lah yang kemudian menguasai roda perekonomian ya di negara kita. Karena punya kelihayan, punya kemampuan bisnis ya, kemampuan berusaha. Makanya sesungguhnya ketika Nabi itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pedagang, maka sesungguhnya juga sebagai sebuah pelajaran kepada kita juga bahwa Nabi itu sejak di masa kecilnya sudah dilatih untuk berusaha, menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pedagang. Dan Nabi sukses sebagai seorang marketing yang baik ya, yang hebat. Buktinya nanti ketika berhasil menjualkan barang dagangannya Khadijah, kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah, pernikahan antara seorang konglomerat ya, perempuan pemilik modal kapital menikah dengan seorang ahli marketing yang hebat ya, sehingga ya terjadi proses kapitalisasi perekonomian di keluarganya baginda Rasulullah, sehingga Nabi itu sudah menikmati penghasilan yang sangat besar. Di usia 40 tahun beliau sudah passive income, kalau bahasa sekarang ya, sudah passive income, sehingga ketika terima wahyu beliau tidak lagi terbebani dengan persoalan bagaimana mencari nafkah, karena roda perekonomian keluarga sudah berputar, sehingga beliau tinggal berdagang saja, tinggal berdakwah saja ya. Usaha sudah berjalan dengan sendirinya. Itulah yang mensupport pendanaan dakwah ketika itu, sampai kemudian Nabi menjelang hijrah ke kota Madinah. Nabi itu masih bisa ya, ketika ditawari oleh Abu Bakar ya, jadi ada unta yang sudah diberi dedaunan khusus, namanya dedaunan samur ya. Jadi 6 bulan sebelum Nabi hijrah itu sudah disuruh bersiap-siap itu Abu Bakar. Kemudian setelah 6 bulan itu unta dikasih makan dedaunan khusus,
Ketika sudah mau berangkat hijrah, dikasih gratis itu untanya. Ini unta khusus sudah saya siapkan ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Berapa harganya? Enggak, ini gratis saja. Enggak, saya enggak mau yang gratisan. Harus saya tebusin. Ya, harus saya bayar. Ini menggambarkan bahwa beliau di dalam berdakwah, berjihad pun ya harus juga berkorban dengan harta yang dimiliki. Ya, ini gambaran bahwa Nabi ketika berdakwah itu ya sudah kuat ya basis ekonominya, sehingga tinggal berdakwah saja untuk menyampaikan risalah Islam ini. Tentu itu semua tadi dari proses kemampuan beliau sebagai seorang wirausahawan, entrepreneur, kemudian seorang pedagang yang sukses, sehingga itu yang mensupport juga dakwah ketika itu. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi jelas tadi di ayat yang disebut tadi bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kota Mekah adalah negeri yang aman sentosa. Ya, yang aman sentosa, dan hingga hari ini pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi bahkan dikatakan adalah tempat yang tidak akan didatangi oleh Dajjal nanti di hari kiamat. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ini landasan ya dustur ilahi yang kemudian menjadi asbab mengapa waktu itu orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan ke Syam, ke negeri Yaman untuk melaksanakan kegiatan bisnis. Bahkan Nabi sendiri pun juga pernah diajak oleh salah seorang pamannya yang bernama Al-Haris untuk pergi ke Yaman juga. Jadi beliau bukan hanya pergi ke Syam, pernah bersama dengan pamannya, tapi juga ada waktu-waktu di mana beliau diajak juga untuk pergi berdagang ke negeri Yaman. Jadi beliau di masa usia belia itu sudah biasa untuk diajak pergi berdagang, dan dari situlah ketika melihat bagaimana tata cara berdagang, bagaimana menjadi seorang penjual yang baik, bagaimana melayani customer dengan baik, sehingga beliau terlatih ya menjadi seorang pedagang yang sukses. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Setelah pembahasan kita ya bagaimana Nabi bersama dengan Ibunda Halimatus Sa'diyah, dengan ibunya Ibunda Aminah sampai kemudian wafat, bersama dengan Ummu Aiman, bersama dengan Abdul Muthalib. Maka berikutnya beliau sesuai amanah daripada Abdul Muthalib kakeknya, diserahkan kepada pamannya yakni Abu Thalib. Padahal Abu Thalib waktu itu adalah kategori paman yang hidupnya pas-pasan saja. Ya, makanya nanti Nabi ada masa beliau itu menjadi seorang penggembala kambing. Karena ingin membantu perekonomian pamannya, dia nggak mau jadi beban ya di rumah pamannya, di rumah tantenya. Dia bisa tinggal makan gratis, tapi juga dia harus punya peran, harus membantu perekonomian daripada keluarganya, pamannya. Maka nanti Nabi pun juga di awal-awal sebelum beliau menjadi seorang pedagang, beliau adalah seorang penggembala kambing, ya. Dan dengan menggembala itulah nanti ada tentu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik beliau. Alhamdulillah, jadi ada satu riwayat yang masyhur ya. Sekalipun juga ada beberapa ulama yang kemudian masih mengatakan perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana kesahihan cerita tersebut, tentang bagaimana Nabi pernah dibawa ke negeri Syam oleh pamannya Abu Thalib. Ya, yang kemudian di situ ada bertemu dengan salah seorang pendeta ya, dari kalangan Nasrani, namanya pendeta Buhairah. Jadi ketika itu Nabi usianya sekitar usia 12 tahun, ya, usia SD ya, usia 12 tahun. Kemudian memang waktu itu tidak umum untuk membawa anak-anak untuk pergi perjalanan jauh, karena selain berhari-hari berbahaya juga. Cuman waktu itu Nabi tidak mau ditinggal. Beliau enggan untuk ditinggal waktu itu. Dikatakan Nabi sebenarnya nggak ada masuk dalam daftar yang harus berangkat bersama-sama. Tapi Nabi yang usia 12 tahun ketika itu merengek-rengek ya. Bahkan dia memegang-megang itu kaki daripada pamannya yang sudah berada di atas kendaraannya itu. Ya, kalau kalau engkau pergi berdagang terus aku sama siapa kan gitu ya. Itu perkataan Nabi seperti itu. Aku dengan siapa? Memang karena ada perasaan kekhawatiran dalam diri Nabi sendiri. Bagaimana dia tahu bahwa kakek buyutnya ya Hashim itu meninggal di kota Gaza karena berdagang. Ya,
Kemudian bapaknya sendiri juga pergi berdagang nggak kembali, ya, wafat di kota Yathrib, ya. Kemudian jadi kekhawatiran itulah yang beliau, oh, jangan-jangan nanti pulang tinggal nama seperti bapaknya, ya. Dia merasa nggak punya siapa-siapa lagi, yang kemudian kepada siapa nanti kalau engkau tidak ada, kan begitu. Sehingga itulah yang kemudian membuat akhirnya terpanggil hatinya Hashim dan dinaikkanlah dia di atas unta daripada Hashim itu, ya, bersama-sama dengan pamannya Abu Thalib. Alhamdulillah, sehingga justru nanti dalam perjalanan ini banyak sekali hikmah yang didapatkan, bahkan juga dirasakan oleh oleh Abu Thalib sendiri, kan itu, ya. Di mana Nabi selama dalam perjalanan itu nggak pernah Abu Thalib nggak pernah merasakan kepanasan, nggak pernah merasakan kesusahan karena selalu dinaungi oleh awan. Ini salah satu yang dirasakan sendiri oleh pamannya Abu Thalib. Selalu ada awan besar yang menaungi beliau ini. Kemudian ketika sampai di negeri Syam, namanya di kota Busra, ya, di sana melewati satu biara, ya. Jadi dulu orang-orang Nasrani itu punya biara-biara, ya, monastris, ya, biara-biara. Di sini di sampingnya ada gereja. Nah, jadi biasanya ketika itu setiap ada kafilah yang lewat di situ, Buhairah nggak pernah tertarik untuk keluar dari biaranya. Ya, biasanya kan biara itu agak tinggi, ya, posisinya, sehingga ketika itu dia melihat satu hal yang aneh, ya. Jadi dia melihat dari jauh ada rombongan kafilah dagang yang dimana itu awan selalu menaunginya, ada awan besar yang menaunginya. Kemudian dia menyaksikan pohon-pohon itu seolah bergerak, ya, seolah-olah bergerak ingin memayungi, ingin menaungi ini rombongan ini. Sehingga ada sesuatu yang menarik dari kafilah dagang yang mau lewat ini menurut Buhairah. Makanya kemudian dia bertekad, wah, ini kafilah dagang ini mau saya kasih jamuan makan, ya. Mau saya undang untuk makan. Maka dia suruh bagian dapurnya untuk segera masak, karena ini mau ada lewat kafilah dari entah dari mana, gitu, ya. Dia terpanggil untuk mengundang makan. Karena ada menurut dia hal-hal yang aneh yang dia saksikan, ya, sebagai seorang yang yang ahli ibadah, yang setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kan bisa menangkap, ya, menangkap tanda-tanda yang itu bagi dia ini hal yang perlu digali lebih dalam, ya. Maka akhirnya setelah dicegat itu kafilah dagang, kemudian bernaung di bawah sebuah pohon, dan disitulah diletakkan beristirahat itu kafilah itu, kemudian diundanglah semua untuk makan, ya, ke dalam biara tersebut. Ketika diundang, ditanya, kok sepertinya ada yang kurang ini dari dari rombongan kafilah ini. Dia merasa kayaknya nggak ada yang memanggil hatinya itu, kemudian nggak ada di situ, nggak ada yang menarik perhatiannya. Pokoknya biasa-biasa saja ini orang-orang yang hadir. Apakah masih ada orang lain di luar? Dikatakan masih ada seorang anak usia 12 tahun yang kami tugaskan untuk menunggui barang-barang, ya, barang-barang dagangan yang ada di situ. Suruh dia datang kemari, ya, suruh dia kembali, suruh dia masuk juga ke dalam biara ini. Maka dipanggillah Rasulullah ke dalam biara tersebut. Setelah kemudian masuk, situlah kemudian dia melihat, wah, ini yang saya yang tadinya membuat dia sangat ingin sekali mengetahui ada apa dengan kafilah ini. Maka kemudian ada pembicaraan khusus, ya, 4 mata, ya, dengan Abu Thalib sambil membawa Nabi juga waktu itu. Ditanya, bagaimanakah status anak ini denganmu? Ya. Ini siapa anak ini? Kemudian kata Abu Thalib, dia adalah anak saya. Ya, ini kan bentuk penjagaan Abu Thalib, ya, kepada diri Nabi. Dia adalah anak saya, dan memang beliau diberi amanah untuk menjaga Rasulullah, amanah dari bapaknya. Makanya ada sebagian ulama itu yang menafsirkan, yang mensyarah, ya, hadis Nabi yang mengatakan bahwa bapakku di neraka, itu maksudnya adalah Abu Thalib, ya, karena Abu Thalib itu berposisi sebagai pengganti daripada bapak kandung beliau. Alhamdulillah, jadi dikatakan ini adalah anak saya. Kemudian Buhairah sebagai orang yang punya feeling yang tajam, ya, punya basirah yang tajam, seorang ahli ibadah, dia mengatakan ini bukan anakmu. Ya, dia bukan anakmu, dan tidak sepatutnya ayah daripada anak ini masih hidup. Ya, jadi sebelumnya dia periksa dulu badannya.
minta izin, diperiksa dulu tubuhnya, dibuka bajunya, dia saksikan ada tanda kenabian ya di pundaknya Nabi. Semakin yakinlah Buhairah, oh inilah anak yang ditunggu-tunggu oleh zaman ini. Ya, inilah Nabi terakhir ini. Apalagi sudah ada bukti fisik ya, tanda kenabian, khatamun nubuwah, stempel kenabian di pundaknya Nabi sebesar telur burung dara ya. Kemudian itu diciumin ya, minta izin agar itu dicium oleh oleh Buhairah. Maka atas keyakinan itulah ketika ditanya, dia bukan anakmu ya. Dan tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup. Berarti dia tahu bahwa Nabi terakhir itu bapaknya itu wafat sebelum dia lahir. Ya, akhirnya kemudian Abu Thalib baru mengaku dia adalah anak saudaraku. Ayahnya bernama Abdullah, sudah wafat. Bahkan wafatnya sebelum dia lahir. Maka ya semakin yakin lagi Buhairah, wah betul, ini anak betul-betul Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh zaman, oleh umat ini. Maka akhirnya Buhairah memberi pesan khusus, tolong nanti kalau sudah pergi kalau sudah selesai urusan dagang jangan berlama-lama. Ya, jangan berlama-lama engkau di negeri Syam. Kalau ada orang Yahudi kah, ya, orang Nasrani kah yang punya pemahaman seperti saya, ya, yang tahu seperti saya, kalau ini adalah calon Nabi, ini anak berbahaya, bisa diculik, bisa dibunuh nanti sama orang Yahudi karena dia nggak terima kalau ternyata orang Nabi terakhir itu dari Bani Ismail, ya, bukan dari Bani Ishak, ya. Akhirnya kemudian berpesan seperti itu. Makanya nanti setelah Abu Thalib selesai urusan dagangnya, cepat-cepat beliau segera pulang bersama dengan rombongan kafilah dagangnya. Nah, dari riwayat ini tergambar ya bahwa Abu Thalib itu sudah dapat informasi, ya, sudah dapat informasi kalau kemenakannya ini bakal jadi seorang nabi kan, ya. Sejak kecilnya itu sudah dapat informasi, bahkan sudah dapat cerita juga dari bapaknya Abu Thalib kan, ya. Jadi karena kan Abu Thalib sudah pernah dapat cerita dari Raja Yaman ya, Syaif Ibnu Yazid, yang yakin sekali bahwa cucunya itu adalah Nabi kan itu ya. Jadi itulah yang terjadi. Maka gambaran bahwa kalangan ahlul kitab, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, mereka itu lebih mengenal Nabi itu lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking terang benderangnya, gamblangnya penjelasan mengenai Nabi itu, ya, bukan hanya sekedar ciri fisiknya, tapi bahkan sampai kepada nasabnya, bagaimana kisah kedua orang tuanya, bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya kan begitu. Sebelumnya kami pernah sampaikan juga mengapa itu Abdul Muthalib ketika dia pergi berdagang, kemudian dibaca tangannya ya, garis tangannya dibaca, kemudian dikatakan aku melihat dalam dirimu ada tanda-tanda ciri-ciri kenabian. Ya, engkau akan punya keturunan seorang nabi. Kemudian nanti kalau kau pulang, cepat-cepat engkau cari perempuan dari Bani Zuhrah untuk jadikan istri. Makanya Abdul Muthalib kan cepat-cepat pulang, gak lama dia cari istri di Bani Zuhrah. Dapatlah dia Halah, ya, seorang paman namanya Halah, lahirlah paman Nabi yang namanya Hamzah. Ternyata Hamzah bukan Nabi itu ya. Berikutnya akhirnya kan Abdullah putranya yang dia tarik ke perkampungan Bani Zuhrah untuk dinikahkan dengan Aminah. Nah, itulah yang terwujud, yang terjadi sebagaimana ramalan ya, ramalan daripada pendeta Yahudi terhadap kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Nah, ini gambaran betapa mereka detail sekali mengetahui tentang Nabi itu. Ya, ibunya dari Bani Zuhrah, bapaknya itu wafat sebelum lahir dan yang lainnya. Nah, ini bahkan pendeta Buhairah sendiri, orang yang soleh di zaman itu pun mampu menafikan bahwa ini bukan anakmu ini kan gitu ya. Ini bapaknya sudah wafat ini kan gitu. Nah, ini pengetahuan yang luar biasa yang diketahui oleh pendeta Buhairah ya, mengenai Nabi yang masih kecil, masih belia waktu itu. Kalau kita jalan-jalan ke kota Busra ya, itu sampai sekarang di sana kemudian pemerintah daerahnya itu menjaga biara tersebut hingga hari ini itu masih ada. Jadi kalau kita berwisata ke kota Busra di negeri Syam, itu ada salah satu tempat wisata yang dimana di situ digambarkan inilah biara atau monastrinya Buhairah waktu itu. Itu masih ada sampai sekarang ya, masih ada dindingnya, ya, masih utuh dindingnya walaupun sudah nggak ada atapnya ya. Jadi dindingnya itu masih berdiri. Cuman ya sudah tinggal puing-puing saja, sehingga itu menjadi situs ya yang dilestarikan. Jadi sudah sekian abad yang lalu kemudian
bangunannya ini masih ada sebagai gambaran bahwa ya hikmah pelajaran ya kepada kita. Disitulah tempat pernah ya, kalau bahasa Jawanya itu petilasan ya. Pernah Nabi yang masih kecil bertemu dengan pendeta Buhairo di situ ya, di biara itu. Nah sampai sekarang itu masih dilestarikan ya. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah dari sini ada pelajaran yang luar biasa bahwa kalangan ahlul kitab, yakni orang Yahudi, orang Nasrani, itu sudah sangat paham sekali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari kitab Taurat, ya dari kitab Injil, ya termasuk dari kitab Taurat misalnya. Orang-orang Yahudi itu biasa menyanyikan lagu namanya Kidung Solomon, ya Kidung Solomon. Di dalam Kidung Solomon itu disebut nama Nabi Muhammad, Muhammad. Mereka menyebutnya dengan Muhammadim. Ya, itu ada di YouTube juga itu ya. Bagaimana orang Yahudi itu menyanyikan lagu Kidung Solomon atau Kidung Sulaiman, ya itu menyebut nama Nabi Muhammad. Artinya kalau bahasa sekarang itu ya itu salawatnya Nabi Sulaiman untuk memuji daripada Nabi kita. Dan itu masih dilestarikan juga oleh orang-orang Yahudi hingga hari ini. Ya, jadi gambarannya betapa sangat gamblangnya itu di dalam kitab-kitab mereka. Tapi ketika mendapati Nabi terakhir itu bukan dari kalangan mereka, dari Bani Ishak, mereka betul-betul tidak terima, ya, tidak terima dan kemudian ingkar, tidak mau dia bahkan masuk Islam kan gitu ya, gara-gara itu. Akhirnya ya yang mereka tunggu sampai hari ini adalah Al-Masih mereka sendiri, ya Al-Masih mereka yang mereka tunggu-tunggu yang dalam versi kita itu nanti Dajjal, ya. Dajjal lah yang akan bersama mereka nanti di akhir zaman. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, ya disebut dalam Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim waktub lana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika qala azabi usibu bihi man asya'a wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasayaktubuha lilladzina yattaquna wa ya'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Maka Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah di ayat berikutnya, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya allazina yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya jelas namanya ya, yang namanya itu mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jelas bahwa nama Nabi kita itu tertulis kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Cuma mereka betul-betul nggak terima gitu ya, nggak terima kalau ternyata yang tertulis di kitabnya itu dari Bani Ismail, bukan dari mereka Bani Ishak, sehingga betul-betul mereka tidak mau ya untuk beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Jadi maktuban, tertulis dengan jelas di dalam kitab mereka. Kalau dalam kitab Injil juga jelas itu ya. Jadi ketika Nabi Isa dibaptis ya oleh Nabi Yahya di sebuah sungai di daerah Yordan, kemudian datanglah serombongan orang-orang Bani Israel ya, bertanya, apakah engkau Al-Masih atau Nabi terakhir itu ya. Kemudian dia katakan, bukan saya. Nabi Isa mengatakan, bukan saya Nabi terakhir itu. Maka dia menyebut namanya, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad ya. Ismuhu Ahmad. Ini penjelasan Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel waktu itu. Jadi jelas disebut namanya ya. Bahkan ditambahkan juga dalam riwayat itu, Nabi Isa bahkan menceritakan bagaimana keluarganya, bagaimana ciri-ciri fisiknya dan sebagainya. Sehingga wajarlah kemudian kalau dikatakan mereka itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, kitab Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mengenali anak-anaknya sendiri ya. Jadi ya'rifuna abna'ahum ya.
Mereka seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Kita kan kalau di rumah kan kenal betul bagaimana anak kita. Bahkan kita bisa membedakan anak yang pertama itu begini wataknya, begini karakternya, beda dengan anak kedua. Jadi kita sangat kenal sekali bagaimana watak, bagaimana kebiasaan anak-anak kita yang kadang-kadang itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa anak itu rata-rata berbeda juga ininya, karakternya kan begitu. Bahkan kesukaannya pun dalam hal makanan bisa berbeda juga kan gitu ya. Saking kenalnya kepada anak-anak kita di rumah. Begitulah juga orang-orang Yahudi, orang Nasrani seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Ini Allah yang mengatakan ya, mereka sembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Ya. Jadi mereka tahu betul tapi mereka tutup-tutupi. Mereka sembunyikan kebenaran itu sehingga mereka melakukan mendistorsi ya, mendistorsi risalah yang ada. Ya, misalnya dalam kitab Injil yang awalnya tidak ada itu pemahaman mengenai Tuhan Bapa, ya Tuhan Anak itu nggak ada sebelumnya kan. Tapi setelah ada konsili di kota Nisea di depannya Istanbul sekarang itu ya, di situ ada sidang dipimpin oleh Kaisar Romawi Konstantin waktu itu, diputuskan dalam sidang gereja sedunia waktu itu bahwa doktrin yang sah, yang benar itu adalah yang mengadopsi pemahamannya pendeta atau pendeta tertinggi di zaman itu namanya pendeta Anastasius. Jadi waktu itu ada banyak mazhab ya dalam akidah mereka. Ada mazhab Anastasius, ada mazhab Arius, ada mazhab Yakobait, ada mazhab monofisit, ada mazhab biofisit gitu ya. Di antara pemahamannya Anastasius itu tadi yang mengadopsi konsep dari yang dia sebut sebagai Rasul Paulus, bahwa ada 3 Tuhan, ada 3 aktor dalam ketuhanan Kristen, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, yaitu pemahamannya Anastasius. Kemudian ada pendeta yang masyhur juga namanya Arius, dia nggak mau seperti itu. Dalam diri Nabi Isa nggak ada aspek ketuhanan, dia hanya nabi saja. Maka kemudian dia setelah konsili di Nicea ini dia dikejar-kejar dan murid-muridnya juga dikejar-kejar, bahkan dihukum mati dengan dibakar. Ya. Begitu pula ada satu pemahaman dari pendeta Yakob ya namanya sehingga menjadi mazhab Yakobit ya. Jadi disepakati dalam konsili di Nicea itu pandangan daripada pendeta Anastasius dengan doktrin Trinitas itu. Tapi yang menarik, Kaisar Konstantin yang mengesahkan itu di akhir hayatnya dia kemudian meninggalkan pemahaman itu. Dia kembali kepada mazhab Arius ya, yang meyakini bahwa Nabi Isa itu dalam dirinya nggak ada aspek ketuhanan atau ada diofisit itu, ada aspek ketuhanan dalam dirinya. Jadi yang mengesahkan konsili bahwa 3 aktor dalam ajaran Nasrani itu atau Trinitas itu kemudian di akhir hayatnya dia meninggalkan itu. Dia ikut kepada pemahamannya pendeta yang namanya Arius. Ya. Maka bisa dipastikan ya seperti Waraqah bin Naufal, termasuk tadi pendeta Buhairah, itu adalah orang-orang yang bermazhab Arius. Ya. Yang bukan bermazhab Trinitas. Ya. Makanya mereka adalah orang-orang yang lurus, ya orang-orang yang soleh. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba melihat ya, artinya dari pemahaman tadi pendeta Buhairah kita coba konfirmasi dengan yang ada dalam kitab-kitab mereka ya. Dalam kitab Injil misalnya, dalam kitab Ulangan ya ayat juz ke-33 ayat kedua ya, dikatakan Tuhan telah datang dari Tursina. Ini kan yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Dan telah terbit bagi mereka dari Seir dan kelihatan ia dengan gemerlap cahayanya dari Gunung Paran. Di sini ada 2 tempat yang disebut di dalam kitab Injil ini. Yang pertama dari Bukit Tursina, di mana Nabi Musa menerima kitab Taurat ya sebelum beliau berdakwah ke Mesir menghadapi Firaun. Kemudian dikatakan lagi di ujung ayat ini, dan ia dengan gemerlap cahayanya Allah yang itu bersinar dari Gunung Paran. Nah, Gunung Paran itu kalau dilihat kembali dalam kitab Injil, di manakah Gunung Paran itu atau Bukit Paran itu? Nah, di dalam ayat berikutnya dalam kitab Kejadian ya, di ayat di juz ke-21 ayat ke-19, apa itu Gunung Paran? Di mana dikatakan lalu Allah membuka matanya Hajar. Nah, kalau di dalam kitab Injil Hagar, Allah membuka matanya Hajar sehingga dia melihat sebuah sumur Zamzam.
dan dia mengisi kirbatnya dengan air. Jadi dia mengisi tempat, kirbat itu kan tempat air minum ya, mengisi kirbatnya itu dengan air Zam-Zam. Kemudian diberinya anak itu minum, yaitu Nabi Ismail. Jadi setelah dia sa'i gitu ya, kemudian ada Zam-Zam, kemudian dia isi itu tempat minumnya, kirbatnya dengan air Zam-Zam itu, kemudian dia berikan anak itu minum ya. Ini dalam kitab Injil. Disitulah Gunung Paran ya. Jadi kemudian di ayat berikutnya lagi, yang di ayat ke-20, Allah menyertai anak itu, yakni Ismail, sehingga dia bertambah besar, dia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah dia di padang Gunung Paran. Ya, jadi ayatnya begitu ya. Maka tinggallah Hajar dan Ismail di padang Gunung Paran. Nah, Gunung Paran itu berarti di kota Mekah sekarang ini, jadi kota Mekah. Ini gambaran bahwa nantinya Nabi terakhir itu ya berasal dari dari kota Mekah, lahir di kota Mekah ya. Jadi penjelasan yang betul-betul tertulis di dalam kitab mereka sendiri kan begitu ya, tentang bagaimana baginda Rasulullah itu. Bahkan yang menarik ya, di dalam kitab Injil itu juga dijelaskan kalau disebut nama Nabi Muhammad ya, Muhammad itu kan dikatakan tertulis namanya. Nah, ketika Injil ini kan kebanyakan ditulis dalam bahasa Yunani ya. Ya, makanya kan menjadi Septuaginta itu Injil kan. Ya, karena ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani tulisan Muhammad itu menjadi Parakleitos. Ya, dalam bahasa Yunani. Parakleitos itu artinya yang terpuji. Muhammad yang terpuji. Cuma kalau dalam bahasa Yunaninya menjadi Parakleitos. Makanya di dalam kitab Injil yang asli ya itu tertulis itu Parakleitos atau Muhammad gitu ya. Ini contoh bahwa jelas namanya tertulis di dalam kitab Injil. Begitu pula juga dengan bahkan peristiwa turunnya wahyu di Gua Hiro itu digambarkan dalam kitab Injil. Ya, di dalam bab apa itu ya? Jadi datanglah malaikat Jibril kemudian menyuruh bacalah ya. Sampai 3 kali bacalah, itu ada dalam kitab Injil itu ya. Kemudian Nabi dipeluk ya, dibekap oleh Jibril, kemudian dilepaskan, disuruh baca lagi, itu ada dalam kitab Injil. Bahkan istilah kata Gua Hiro pun ada dalam kitab Injil gitu ya. Jadi kata Gua Hiro itu ada dalam kitab Injil. Ini menggambarkan betapa terang benderangnya itu ya, penjelasan mengenai agama kita ini, mengenai Rasulullah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Juga misalnya dalam kitab Injil juga dalam bab Ulangan ayat ke-18 dikatakan, seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang aku perintahkan kepadanya. Ya. Ini artinya setelah Nabi Isa alaihissalam akan datang seorang nabi. Nah, inilah gambarannya bahwa kalau kita lihat nabi ini ya, dan kan ada pengetahuan khusus ya tentang itu yang namanya kristologi ya. Ada Ustadz Ahmad Dedat ya, ada Ustadz Zakir Naik ya, dan sekarang semakin banyak lagi ya dari kalangan mu'alaf bahkan yang menjadi orang-orang yang sangat getol untuk menyampaikan kebenaran nabi ini di dalam kitab-kitab sebelumnya, tentang bagaimana ayah dan ibunya, bagaimana tentang kelahiran yang ajaib itu ya, itu juga ada di dalam kitab Injil itu. Kemudian kita lihat bagaimana sikap daripada ahlul kitab ya. Kalau tadi Buhairo jelas-jelas, seandainya mungkin Buhairo itu panjang umur ya, sampai kemudian Nabi itu di usia 40 menerima wahyu, mungkin dia masuk Islam kan begitu. Seandainya itu panjang umurnya ya. Nah, itulah yang dialami oleh Waraqah bin Naufal, yang dialami oleh Ubaidillah bin Jahsy, walaupun nanti dia murtad lagi ya. Ya, jadi mereka sudah belajar kepada ahlul kitab. Nah, dan mereka sudah sangat paham ya. Misalnya ada beberapa nama-nama yang ada dalam Sirah Nabawiyah, misalnya ada sahabat Salman Al-Farisi. Ya, sahabat Salman Al-Farisi itu kan keliling itu ya. Keliling dari biara ke biara ya. Dari kota Nisibin ya di Irak itu dia sampai ke negeri Syam. Terus dia keliling di biara-biara itu, setiap pemimpin biara itu mau wafat, dia tanya, setelah ini saya kemana? Kan itu ya. Kalau engkau wafat saya mau kemana lagi? Kau ke biara sana, ke biara sana. Di biara yang terakhir itulah, jadi karena dia sejak kecil, sejak usia remaja ya belajar di biara-biara itu, maka di biara yang terakhir itu ketika dia tanya
Kalau engkau wafat, saya kemana lagi? Ini sudah waktunya diutusnya seorang nabi. Pergilah engkau ke Arab sana ya, ke daerah Yasrib sana. Nabi terakhir itu akan berada di daerah Yasrib, sekarang kota Madinah. Ya. Jadi pergilah engkau ke wilayah Hijaz. Di sanalah akan diutus seorang nabi itu. Maka pergilah dia dari biara itu dengan bekal yang dia punya, dia pergi ke arah kota Yasrib. Di perjalanan dia dirampok, bahkan dia sesungguhnya sempat minta tenaga pengawal ya, penunjuk jalan. Dia sudah menyewa, sudah dia bayar itu orang Arab yang akan menunjukkan jalan dia ke arah Yasrib. Tapi dasar orang Arab ini punya muslihat licik ya. Di tengah jalan dia serang ini Salman Al-Farisi, dia tangkap, dia ikat. Tadi sudah dia bayar itu ya. Kemudian dia jual sebagai budak karena dia adalah orang Persia ya. Dia orang asing ya, bukan orang Arab, orang Ajam. Maka kemudian dia ditangkap, dijual, dibawa ke pasar budak. Awalnya dia itu adalah dibayar untuk dibawa ke sana, kok malah dijual. Hanya setelah dia dijual, dibeli oleh salah seorang Yahudi yang ada di kota Yasrib. Makanya ketika Nabi hijrah, sudah sampai di Kuba, itu kan ramai itu orang Yahudi. Oh, sudah sampai di Kuba itu, Muhammad itu, sudah ramai. Waktu itu Salman Al-Farisi sedang ada di atas pohon, lagi di atas pohon dia. Kemudian dia berteriak, aku juga mau ikut, aku juga mau ke sana. Malah dimarahin dia sama tuannya itu. Gak usah kamu urus saja kebun ini, gak usah ikut-ikutan. Hanya Salman Al-Farisi suatu ketika karena sangat penasaran sekali, maka dia sampailah mampu melihat Nabi itu. Dan dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Tapi karena statusnya sebagai budak, ya dia pulang lagi ke ke kebun daripada tuannya. Sampai Nabi hanya tahu bahwa ini harus dimerdekakan, maka Nabi kumpulkan para sahabatnya dan urunan ya, lelang ya, urunan untuk menebus, membayar, membebaskan daripada Salman Al-Farisi. Toh dia datang ke kota Yasrib karena dizolimi gitu ya. Dipaksa menjadi seorang budak, hanya ditebus oleh kaum muslimin. Itu kisahnya Salman Al-Farisi karena dia sudah punya wawasan, sudah tahu betul dan yakin sekali setelah melihat Nabi secara fisik sudah langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Begitu pula ada dari kalangan Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Ini kalau Nabi ketemu orang-orang Yahudi dikatakan, siapakah di antara kalian orang yang paling berilmu di antara kalian atau ulamanya kalian? Maka mereka semua mengatakan dia adalah Abdullah bin Salam. Dia adalah orang yang paling berilmu di antara kami, orang yang kami hormati. Dia sebelumnya kan disuruh sembunyi dulu di balik tembok itu ya, di balik hijab, suruh sembunyi dulu. Nah, setelah dikatakan seperti itu oleh orang Yahudi, maka silakan, ayo keluarlah engkau wahai Abdullah bin Salam, keluarlah dia dan suruh bicara. Setelah bicara dia sampaikan, dia ceritakan bahwa aku sudah masuk Islam. Kita sudah tahu dalam kitab-kitab kita. Ini jelas sekali bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang dijanjikan untuk kita. Wah, langsung berubah sikap mereka itu ya. Langsung dicaci maki. Yang tadinya dipuji-puji ya, dipuja-puja, sangat dihormati, langsung berubah pikiran mereka. Langsung dicaci maki itu Abdullah bin Salam itu. Langsung ditinggalkan oleh mereka. Nah, ini sikap ahlul kitab ya. Ya, ada memang yang masuk Islam waktu itu. Begitu pula istrinya Nabi sendiri, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu juga adalah orang Yahudi yang juga banyak menceritakan bagaimana sikap ayahnya ya, ketika Nabi sudah sampai di Kuba itu ya. Kan waktu itu kan Sofiyah ini di usia remajanya bermimpi kejatuhan bulan ke pangkuannya. Dia sampaikan kepada ayahnya, Huyai bin Akhtab, "Ayah, saya semalam mimpi ada bulan yang terang benderang jatuh di pangkuan saya." Langsung tiba-tiba tanpa dengan aling-aling ditampar wajahnya oleh Huyai bin Akhtab. Kok aku ditampar? Bukannya ini berita gembira, mimpi yang indah, kenapa kok malah ditampar? Nanti setelah dia menikah dengan Rasulullah baru dia tahu, oh ini jawaban daripada mimpinya waktu itu. Kenapa dia ditampar? Artinya bahwa bapaknya tahu kalau anaknya ini putri kesayangannya bakal menikah dengan Nabi terakhir yang paling dia benci itu. Makanya dia tampar itu ya. Maka juga Sofia cerita kepada Nabi, dulu waktu engkau sudah di Kuba, bapak sama paman saya tuh kasak-kusuk gitu ya, mau cepat-cepat mau lihat engkau itu. Ya, di rumah waktu itu dalam keadaan baik-baik saja, bahkan dia masih bisa pamitan dulu, jalan dulu ya, mau ke Kuba, mau lihat Nabi itu. Ya. Nah, kemudian setelah pulang dari Kuba, paman sama bapaknya ini wajahnya berbeda. Bahkan berbuka masam, masuk ke rumah itu nggak lagi salam-salam gitu ya, langsung nyelonong aja masuk ke dalam kamar, berdua ini berdebat antara paman dengan bapaknya.
Pamannya itu mengatakan, ya curi-curi dengar di balik dinding, itu kayaknya betul itu, sesuai dengan kitab kita itu. Ya, itu Nabi betul itu, pas dengan apa yang ada, yang sudah kita lihat dengan secara fisik, apalagi dalam kitab juga seperti itu. Tapi apa kata Huyai bin Akhtab? Iya, walaupun semuanya benar, sesuai dengan kitab kita, kita tetap tidak bisa terima dia. Karena dia dari Bani Ismail dan kita dari Bani Ishak. Lebih mulia Bani Ishak daripada Bani Ismail. Lagi-lagi muncul ego ya, ego apa namanya kesukuan, ego nasab dan sebagainya. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Ini kisah-kisah yang menggambarkan betapa mereka mengetahui cuman menyembunyikan kebenaran itu. Bahkan nantinya ada orang-orang dari kalangan Nasrani, Yahudi ini yang kemudian mengubah isi kitab suci mereka. Yang menarik, sekarang ini sudah ada kitab Injil versi yang sampulnya gambar pelangi. Ya. Injil khusus bagi kaum Nasrani yang penganut LGBT. Sudah ada sekarang, sudah bisa dibeli. Ya. Injil versi untuk kaum LGBT. Jadi Bible for Pride itu temanya itu, ya, untuk orang-orang yang penganut umatnya Nabi Lut, ada kitab Injilnya sendiri. Artinya bahwa mereka mengutak-ngatik itu isi Injil sesuai keinginan daripada hawa nafsu mereka. Kemudian ya juga apa namanya, juga ada kisah ya tentang bagaimana ini pemimpinnya Romawi, Heraklius, ya. Jadi Heraklius itu kan pemimpinnya Romawi yang berhasil mengalahkan Persia. Dia ambil itu salib suci itu kembali ke Palestina. Dia bersihkan itu apa namanya gereja makam suci itu ya sebagai tempat ibadahnya orang Nasrani. Bahkan dia lebih lama, lebih senang tinggal di Palestina ketimbang dia pulang ke Konstantinopel. Makanya ketika Nabi kirim surat ya setelah perjanjian Hudaybiyah, kan Nabi kirim surat itu ya. Nabi kirim surat ke raja-raja termasuk Raja Heraklius. Sampailah suratnya kepada Heraklius. Kemudian dia penasaran. Dia suruh pasukannya cari di kota Palestina ini, di Baitul Maqdis ini orang dari Arab. Pemimpinnya dan orang yang dekat nasabnya dengan yang kirim surat ini. Dicari, diperiksa-periksa, ketemu Abu Sofyan. Ya, ketemu Abu Sofyan, dipanggillah ketemu empat mata. Kemudian ada dialog yang panjang. Kemudian kesimpulannya bahwa benar yang engkau, kalau benar semua yang kau sebutkan itu wahai Abu Sofyan, ini betul-betul seorang nabi. Padahal Abu Sofyan waktu itu belum masuk Islam ya. Dia adalah seorang nabi. Andai dia ada sekarang di sini ya, akan saya cium keningnya, akan saya cium tangannya, saya cuci, saya basuh kakinya dengan tanganku sendiri dan aku cium kakinya. Kenapa begitu kata Abu Sofyan? Begitulah cara kami memperlakukan nabi-nabi kami, kata Heraklius. Andai dia ada sekarang di sini, aku akan berbuat seperti itu, kata Heraklius. Ya. Jadi sudah tersentuh hidayah sesungguhnya hatinya. Ya. Kemudian akhirnya bahkan dikatakan, kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sofyan, gak lama lagi pengikutnya akan sampai di tempat aku berdiri ini. Betul, nanti kejadiannya pada masa Khalifah Umar bin Khattab merebut Baitul Maqdis dari orang-orang Romawi. Ya itu, nanti setelah itu dia kumpulkan aparatnya, menteri-menterinya, dia tawarkanlah, ini ada surat dari orang yang mengaku sebagai nabi, bagaimana? Kita terimakah ini? Wah, langsung mendapatkan penolakan ya, resisten semuanya. Wah, ditolak rame-rame. Masa mau dihancurkan martabatnya Romawi kepada orang dari gurun pasir yang gak jelas itu ya. Ini kan kerajaan yang sudah berabad-abad berkuasa di dunia. Masa mau tunduk kepada orang dari Arab itu, dari gurun yang tidak jelas bagaimana mereka. Ya, hanya kemudian ya karena melihat kondisi apa namanya resisten seperti itu, apa kata Heraklius? Saya kan cuma coba-coba saja. Saya mau ngetes saja gitu ya. Bagaimana loyalitas kalian? Padahal dalam hatinya sudah ada hidayah. Tapi ya karena dia takut marwahnya runtuh, hilang martabatnya sebagai pemimpin Romawi, ya sudah nggak jadi dia. Hidayahnya tertutup lagi kan gitu. Ini gambaran sikap-sikap ahlul kitab. Dan begitulah sesungguhnya juga para ahlul kitab pada masa sekarang ini ya. Pada masa sekarang ini kan juga seperti itu. Mereka sudah belajar berilmu ya, tetapi ada beberapa yang alhamdulillah kemudian mendapatkan hidayah ya. Tapi ya nauzubillah juga ada ya. Ada juga orang seperti pendeta Saifuddin Ibrahim itu ya. Sudah pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah ya. Kemudian dia malah murtad ya, malah menjadi penyokong apa namanya? Dakwah kepada Nasrani ya. Jadi nauzubillahi min zalik, itulah hidayah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi di masa kecilnya bertemu dengan pendeta Buhairah
Kemudian nabi yang belum tahu dirinya itu bakal menjadi seorang nabi, tapi sudah dibenarkan. Sudah, kalau bahasa sekarang, sudah divalidasi. Sudah divalidasi bahwa anak ini bakal menjadi seorang nabi. Dibenarkan, bahkan sudah ada banyak saksi mata di situ, termasuk pamannya sendiri, yakni Abu Talib. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.